Halo, perkenalkan nama saya Anissa Nurmutmainah. Di sini saya akan menganalisis sebuah studi kasus mengenai gaya kepemimpinan di dalam perusahaan ABC. Check it out. Gaya kepemimpinan yang muncul dari kasus ini adalah gaya kepemimpinan kontinum bidang pertama, yaitu otokratis, di mana dijelaskan sebelumnya bahwa Mr. X ini memiliki gaya kepemimpinan otoriter yang dominan. Maka Mr. X ini menggunakan otoritasnya dalam gaya kepemimpinan. Perlu kita ingat bahwa setiap gaya kepemimpinan, termasuk gaya otoriter ini, memiliki tempat dan waktu yang tepat tergantung pada situasi dan konteksnya. Beberapa situasi mungkin memerlukan kepemimpinan otoriter. Kelebihan dari gaya kepemimpinan otoriter ini diantara lain adalah bisa dengan cepat mengambil keputusan dalam waktu yang mendesak tanpa banyak konsultasi atau berdiskusi, dan dapat juga memberikan arahan yang jelas dan tegas kepada karyawannya sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang terorganisir karena gaya kepemimpinan otoriter ini dipegang oleh satu orang. Sementara di sisi lain, ada kekurangan gaya kepemimpinan otoriter, yaitu menyebabkan karyawan kehilangan motivasi bekerja karena ide-ide yang mereka miliki tidak terpakai di dalam perusahaan, sehingga akan ada banyak karyawan yang mengundurkan diri dan mencari pekerjaan yang lebih menjamin di masa depan mereka, dan dapat menghambat perjalanan perusahaan untuk bisa mencapai visi, misi, dan tujuan yang sudah ada. Saran yang bisa saya berikan untuk perusahaan ABC ini, yaitu perlu diadakannya training manajemen. Salah satu rekomendasi training yang sangat bagus saat ini dan digunakan oleh beberapa perusahaan besar yang ada di dunia, yaitu Training Seven Habits. Training Seven Habits ini membantu para pemimpin untuk bisa menemukan dan melakukan 7 kebiasaan baik guna untuk membantu kita dalam mengarahkan hidup secara personal dan perusahaan dengan cara yang benar-benar efektif. Di sana kita dapat belajar dan mengetahui pemimpin yang baik itu akan seperti apa dalam bersikap. Kita bisa melihat dan membaca di buku The Habits of Highly Effective People. Ini adalah sebuah buku pengembangan diri yang ditulis oleh Stephen Covey dan diterbitkan pada tahun 1989. Buku ini sudah terjual lebih dari 15 juta kopi dalam 38 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Diperlukannya transparansi yang tinggi antara Mr. X dan karyawan tentang visi misi dan tujuan perusahaan untuk bisa memperbaiki ketidakcocokan antara gaya kepemimpinan dan visi misi tujuan perusahaan yang diharapkan oleh para karyawan. Dari pihak manajemen sendiri harus bisa lebih terbuka dengan karyawan tentang keadaan perusahaan agar seluruh karyawan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang strategis untuk bisa mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan bersama-sama. Lagi dan lagi, tentang transparansi selalu diingatkan karena sepenting itu keterbukaan. Tugas dari perusahaan juga harus bisa menjadi wadah bagi setiap inovasi dan ide-ide yang dikeluarkan oleh para karyawan, dan perusahaan bisa memilah dan memilih untuk inovasi yang bisa dikembangkan. Ini semua dilakukan agar para karyawan merasa dihargai dan ide-ide mereka terpakai guna untuk memajukan perusahaan dengan tidak melupakan value-value yang ada di dalam tujuan perusahaan. Dengan catatan, perusahaan harus bisa menyampaikan keputusan dengan baik dan benar agar tidak terjadi kesalahpahaman antara karyawannya. Pihak manajemen juga harus bisa menciptakan lingkungan kerja yang fun dan menumbuh kembangkan. Contohnya, perusahaan bisa mengadakan apresiasi bagi karyawan yang teladan atau bagi divisi yang sudah berusaha untuk menghindari adanya revisi di tiap minggu. Dengan adanya spirit continuous improvement, memungkinkan para karyawan untuk bisa bersemangat dan mengembangkan inovasi-inovasi yang ada untuk menciptakan hal-hal baru di dalam perusahaan sendiri. Karena dengan begitu, jika kepemimpinan perusahaan ABC ini dapat sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan, maka dampak yang akan ditimbulkan juga pasti sangatlah positif. Visi, misi, dan tujuan perusahaan akan tercapai, para karyawan sampai manajerial juga akan merasakan kesejahteraan di dalam perusahaan, sebagai dampak dari keberhasilan seorang pemimpin dalam membawa perubahan yang lebih baik. Perusahaan juga akan merasakan manfaatnya jika dapat membangun budaya kerja yang mendukung partisipasi dan penerimaan inovasi-inovasi baru dari karyawan. Di antaranya, perusahaan akan semakin maju dan akan bertahan dengan jangka waktu yang sangat panjang. Perusahaan juga akan selalu bisa mengeluarkan inovasi-inovasi baru dan berkembang dengan adanya penerimaan ide-ide baru dari karyawan.
Perusahaan ABC juga dapat melakukan evaluasi setiap minggunya untuk bisa mengidentifikasi nilai-nilai dalam gaya kepemimpinan yang baik. Evaluasi ini bukan hanya tentang kepemimpinan saja, tapi bisa juga tentang visi misi tujuan perusahaan atau melaporkan dan memecahkan masalah bersama-sama jika dalam minggu itu terdapat kendala yang sulit diperbaiki oleh bagiannya masing-masing. Perlu kita ingat bahwa pemimpin itu adalah orang yang bisa membawa dirinya sendiri dan orang lain menuju perubahan yang lebih baik, bukan yang memiliki sikap otoriter atau eksploitasi. Diperlukannya transparansi di dalam perusahaan agar seluruh karyawan bisa mengambil langkah dan memberikan ide, saran, dan keputusan yang baik untuk kepentingan perusahaan. Dan mungkin itulah studi kasus yang bisa saya paparkan. Jika kalian memiliki ide lain atau pendapat lain, kalian bisa komen di bawah. Mari kita sharing sama-sama. Mungkin sekian dan terima kasih. Goodbye.